Malam ini, kita akan memasuki dunia di mana kegelapan bukan sekedar bayang-bayang. Di balik setiap sudut, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Apakah kamu berani melangkah lebih jauh? Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Gria The Myth. Channel ini akan menyajikan kisah-kisah misteri horor yang menarik untuk kalian dengarkan. Yuk rebahkan tubuh kalian, pejamkan mata dan mulai dengarkan. Tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di pedalaman, ada sebuah rumah sakit tua yang sudah tidak beroperasi lagi selama bertahun-tahun. Rumah sakit ini terkenal dengan banyak kisah mistis yang menakutkan, terutama Bangsal 13, yang diyakini sebagai tempat paling angker di seluruh rumah sakit itu. Bangsal 13 ini dulunya digunakan untuk merawat pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa. Namun, karena sering terjadi kematian misterius, ruangan itu ditutup. Para petugas rumah sakit sering mendengar suara-suara aneh, seperti jeritan, tangisan, dan bahkan suara langkah kaki di lorong yang menuju ke bangsal tersebut. Meski tidak ada seorang pun di sana, bahkan setelah rumah sakit itu ditinggalkan, desas-desus tentang bangsal 13 tetap terdengar, membuat siapapun takut untuk mendekat. Suatu malam, sekelompok mahasiswa kedokteran yang penasaran dengan cerita tersebut memutuskan untuk menyelidikinya. Mereka mendatangi rumah sakit tua itu dengan peralatan perekam untuk merekam pengalaman mereka. Meskipun sudah mendapat peringatan dari penduduk setempat, mereka tetap bersikeras untuk masuk ke dalam. Ketika mereka tiba di rumah sakit, suasana langsung terasa mencekam. Bau apek dan debu memenuhi udara. Lampu senter mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menembus kegelapan di dalam gedung tersebut. Mereka berjalan menuju bangsal 13. Lorong yang mereka lalui dipenuhi dengan pintu-pintu ruangan yang sudah rusak dan tembok yang mengelupas. Dinding-dindingnya terasa dingin, dan angin sepoi-sepoi tanpa sumber berhembus di sekitar mereka. Saat mereka mendekati pintu bangsal 13, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, seperti sedang diawasi. Ketika salah satu dari mereka memberanikan diri membuka pintu bangsal 13, mereka menemukan ruangan yang gelap dan kosong. Tapi tidak lama kemudian, suara gemerisik terdengar dari sudut ruangan, diikuti oleh bayangan samar yang melintas dengan cepat. Mereka mulai merasa panik, namun memutuskan untuk terus merekam. Tiba-tiba, pintu bangsal tertutup dengan keras, mengurung mereka di dalam. Salah satu dari mereka, seorang perempuan bernama Dina, mulai berteriak bahwa ada seseorang yang mencengkram lengannya. Tapi, ketika mereka menyorotkan senter ke arah Dina, tidak ada siapapun di dekatnya. Hanya ada bekas tangan yang membiru di kulitnya. Semakin lama, suasana dalam bangsal semakin mencekam. Mereka mendengar suara langkah kaki, meskipun tak ada orang lain di sana. Suara berbisik mulai terdengar dari dinding-dinding ruangan, memanggil nama-nama mereka satu persatu. Ketakutan semakin merajalela saat salah satu dari mereka tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Dalam kepanikan, mereka mencoba membuka pintu untuk keluar. Namun pintu itu seolah terkunci dari luar. Ketika mereka hampir putus asa, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari keluar bangsal, meninggalkan peralatan merekam di dalam. Setelah berhasil keluar dari rumah sakit, mereka tidak pernah kembali lagi. Namun, ketika mereka memeriksa rekaman yang sempat mereka ambil, suara berbisik itu terdengar sangat jelas, mengucapkan kata-kata yang sama berulang kali.
Selamat datang. Kalian tidak akan pernah keluar. Sejak kejadian itu, satu persatu dari mereka mengalami gangguan aneh. Dina, yang paling pertama merasakan kehadiran makhluk di bangsal, ditemukan tewas di apartemennya beberapa minggu kemudian dengan bekas cengkraman tangan di lehernya. Satu demi satu mereka yang ikut menyelidiki bangsal 13 itu mengalami nasib yang sama. Seolah ada kutukan yang mengikuti mereka setelah meninggalkan rumah sakit. Bangsal 13 tetap berdiri, tidak tersentuh, dan cerita tentang rumah sakit angker itu terus hidup di antara penduduk kota. Mengingatkan siapapun yang mendengarnya untuk tidak pernah mencoba menantang apa yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Setelah kematian Dina, rasa takut dan ketegangan semakin menghantui anggota kelompok yang masih hidup. Mereka yang tadinya menganggap ini semua sebagai permainan atau petualangan, kini dihadapkan pada kenyataan mengerikan. Ada sesuatu dari bangsal 13 yang ikut pulang bersama mereka. Rendra, salah satu dari mereka, tidak bisa tidur. Setiap malam ia mendengar bisikan samar yang seolah memanggil namanya. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasinya yang terpengaruh oleh trauma dari rumah sakit. Namun, seiring waktu, suara itu semakin jelas, datang dari pojok-pojok gelap di rumahnya, dari balik cermin, atau bahkan dari dalam mimpinya. Satu malam, Rendra memutuskan untuk pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka, berharap bisa menghilangkan rasa lelah yang berlebihan. Saat ia menatap cermin, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan Dina berdiri di belakangnya dengan mata kosong, menatap lurus ke arahnya. Wajahnya pucat dan penuh luka memar, persis seperti saat dia ditemukan tewas. Dengan napas yang terhenti, Rendra berbalik dengan cepat. Tapi tak ada siapapun di sana. Namun, ketika ia kembali menatap cermin, bayangan Dina masih ada. Kali ini, Dina bergerak mendekat. Bibirnya bergerak meski tanpa suara. Tapi mata Rendra terpaku pada jemari dingin yang terulur ke arah lehernya. Saat tangan itu hampir menyentuhnya, cermin tiba-tiba pecah dengan suara nyaring. Potongan-potongan kaca jatuh ke lantai, dan Rendra berlari keluar dari kamar mandi dalam keadaan ketakutan. Esok paginya, Rendra menemukan sebuah pesan di ponselnya dari teman kelompok mereka. Hadi. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Ku tak tahan lagi. Mereka datang untukku. Saat Rendra mencoba menelepon Hadi, tak ada jawaban. Merasa sesuatu yang buruk telah terjadi. Rendra pergi ke apartemen Hadi. Setibanya di sana, pintu apartemen Hadi terkunci. Tapi suasana mencekam terasa di sekitar tempat itu. Rendra mendobrak pintu dan yang dilihatnya membuat hampir muntah. Hadi terbaring di lantai kamarnya, wajahnya penuh dengan rasa takut yang membeku. Lehernya tampak seperti dicekik kuat, dengan bekas jari-jari yang jelas terlihat. Sama seperti Dina. Ketakutan itu semakin nyata. Satu persatu dari mereka akan mati, diburu oleh sesuatu dari bangsal 13. Rendra tahu, ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Dia mendatangi satu-satunya orang yang dianggap tahu tentang rumah sakit itu. Seorang mantan perawat tua bernama Busri. Busri tinggal di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk. Saat Rendra menceritakan keadaan dan kejadian yang ia alami, wajah Busri langsung memucat. Dengan suara bergetar, Busri mengungkapkan bahwa bangsal 13 dulunya adalah tempat di mana sebuah eksperimen gelap dilakukan.
Pasien-pasien gangguan jiwa dijadikan objek percobaan, dan banyak dari mereka mati dengan cara mengerikan. Arwah mereka tidak pernah tenang, dan sejak itu, siapapun yang masuk ke bangsal 13 akan diburu oleh roh-roh penuh dendam itu. Satu-satunya cara menghentikan mereka adalah dengan kembali ke sana dan memohon ampun, kata Bu Sri. Tapi, tidak ada yang pernah selamat setelah mencoba. Meski ketakutan, Rendra tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan kutukan itu. Bersama satu-satunya teman yang tersisa, Maya, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah sakit tersebut, meskipun dengan rasa takut yang sangat besar. Malam itu, mereka kembali ke rumah sakit, berjalan lagi di lorong-lorong suram yang pernah mereka lalui. Kali ini, suasana terasa lebih berat, seolah-olah roh-roh yang marah menanti mereka. Ketika mereka tiba di depan bangsal 13, pintunya sudah terbuka lebar, seperti mengundang mereka masuk. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk. Ruangan itu terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan bisikan-bisikan yang dulu samar kini terdengar jelas, memanggil nama mereka. Tiba-tiba, bayangan-bayangan mulai muncul. Sosok-sosok tanpa wajah melayang-layang di sekitar mereka. Rendra dan Maya mulai berdoa, memohon ampun, dan meminta roh-roh itu untuk membebaskan mereka. Namun, tiba-tiba salah satu bayangan itu menyerang Maya. Rendra hanya bisa menjerit saat Maya terseret ke sudut ruangan. Tangannya terulur meminta bantuan, tapi tidak ada yang bisa dilakukan oleh Rendra. Dengan putus asa Rendra berteriak, "Kami tidak tahu. Kami tidak bermaksud mengganggu. Maafkan kami." Tiba-tiba segalanya hening. Sosok-sosok bayangan itu berhenti dan perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Maya terbaring di lantai, tidak bergerak, namun masih hidup. Pintu bangsal terbuka lagi, membiarkan mereka keluar. Setelah malam itu, Rendra dan Maya tidak pernah kembali ke rumah sakit itu lagi. Mereka mencoba melanjutkan hidup, meski bayang-bayang kelam dari bangsal 13 akan selalu menghantui mereka. Tapi satu hal yang pasti, kutukan itu berhenti, untuk sementara pastinya. Namun, bisikan-bisikan di kegelapan akan selalu mengingatkan mereka bahwa roh-roh itu belum benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali. Setelah insiden di bangsal 13, Rendra dan Maya berusaha menjalani hidup mereka seperti biasa. Namun, meski kutukan itu tampaknya berhenti, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tak terus menghantui mereka. Setiap malam, Rendra sering terbangun dengan perasaan mencekam, seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya dari sudut-sudut kamarnya yang gelap. Meski ia tidak pernah lagi mendengar bisikan atau melihat sosok-sosok bayangan, ia tahu ada sesuatu yang masih mengintainya. Maya juga tidak luput dari gangguan itu. Suatu hari, ketika ia sedang sendirian di apartemennya, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Setiap kali ia melewati cermin, ia merasakan ada bayangan di belakangnya, meski tak ada seorang pun di sana. Bayangan itu tampak bergerak, menyelinap di pinggir pandangannya, menghilang saat ia mencoba fokus. Semakin lama, gangguan ini menjadi semakin intens, dan Maya mulai takut berada sendirian. Sadar bahwa sesuatu yang lebih dalam dan gelap mungkin masih tertinggal dari pengalaman mereka di bangsal 13, Rendra memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menghubungi seorang paranormal yang terkenal di kota itu, Pak Joko, yang pernah menangani kasus-kasus supernatural serupa. Pak Joko yang sudah tua dan bijaksana mendengarkan cerita Rendra dengan seksama.
lalu mengangguk seolah ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kutukan Bangsal 13 bukan sesuatu yang bisa dipatahkan dengan permohonan maaf. Roh-roh yang terperangkap di sana tidak hanya mencari pembebasan. Mereka mencari balas dendam. Ketika kalian masuk di sana, kalian membuka pintu antara dunia kita dan dunia mereka. Meski kalian selamat keluar, pintu itu belum tertutup sepenuhnya, kata Pak Joko dengan suara tenang namun tegas. Rendra merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Apa yang harus kami lakukan? Untuk benar-benar menghentikan ini, kalian harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Kalian harus menutup pintu itu secara permanen. Tapi itu berbahaya. Roh-roh di sana tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Mereka akan mencoba menahan kalian di tempat itu. Seperti yang mereka lakukan pada orang-orang sebelumnya. Jelas Pak Joko. Dengan rasa takut yang kembali menggerogoti, Rendra dan Maya setuju untuk mengikuti saran Pak Joko. Mereka harus kembali ke rumah sakit untuk melakukan ritual penutupan. Namun kali ini dengan bantuan Pak Joko yang akan memandu mereka. Pak Joko menjelaskan bahwa ritual itu melibatkan memanggil roh-roh yang ada di Bangsal 13 dan memberikan mereka sesuatu yang mereka inginkan. Pengakuan atas penderitaan mereka dan jaminan bahwa mereka akan diingat. Malam itu, mereka kembali ke rumah sakit. Ditemani Pak Joko yang membawa berbagai peralatan berupa lilin, dupa, dan sebuah kitab tua. Suasana di rumah sakit jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Angin malam membawa aroma lembab yang menyesakan. Dan bayangan-bayangan gelap tampak bergerak di sudut-sudut bangunan yang sudah lama ditinggalkan itu. Mereka memasuki Bangsal 13 sekali lagi. Tempat di mana mimpi buruk mereka bermula. Saat mereka mulai menyalakan lilin dan menaburkan dupa, suasana ruangan semakin berat. Perlahan, suara bisikan mulai terdengar lagi. Bayangan-bayangan samar mulai muncul, melayang di sekitar mereka. Lebih jelas dan nyata daripada sebelumnya. Pak Joko mulai melafalkan mantra dari kitab tua, memanggil roh-roh yang terperangkap di sana. Tiba-tiba, suara jeritan melengking memenuhi ruangan, dan bayangan-bayangan itu menyerang mereka. Rendra merasakan tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencoba menyeretnya ke kegelapan. Maya berteriak ketakutan, sementara Pak Joko berusaha tetap tenang, melanjutkan ritual meski situasi semakin kacau. Di tengah kekacauan, sosok-sosok dari masa lalu mereka muncul. Dina, dengan tubuh yang penuh luka berdiri di depan mereka. Matanya kosong, namun penuh dengan dendam. Di sampingnya, Hadi muncul dengan ekspresi tercekik, seolah mengingatkan mereka akan kematiannya yang tragis. Suara-suara bisikan berubah menjadi petikan penuh kemarahan, seolah-olah roh-roh itu menuntut lebih. Pak Joko dengan susah payah menyelesaikan mantra terakhir dan menyalakan lilin terakhir di tengah-tengah lingkaran. Sekarang, teriaknya, berikan mereka pengakuan yang mereka inginkan. Rendra dengan tubuh gemetar berteriak di tengah kegelapan. Kami mengakui kesalahan kami. Kami tidak pernah bermaksud mengganggu kalian. Kami tahu kalian menderita, dan kami tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi di sini. Maya sambil terisak juga memohon. Tolong, berikan kami pergi. Kami akan mengingat kalian selamanya. Suara jeritan itu tiba-tiba berhenti. Bayangan-bayangan yang menyerang mereka mulai memudar, seolah menghilang ke dalam kegelapan. Sosok Dina dan Hadi perlahan-lahan memudar, meninggalkan mereka dalam keheningan. Angin dingin yang tadi menerpa mereka kini berhenti, dan suasana mencekam mulai mereda.
Pak Joko menghembuskan napas lega. Pintunya sudah ditutup. Mereka sudah tenang. Rendra dan Maya hanya bisa terdiam, masih terpaku oleh kejadian yang baru saja mereka alami. Mereka tahu bahwa pengalaman ini akan meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang dari ingatan mereka. Setelah malam itu, kehidupan Rendra dan Maya perlahan kembali normal. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan-bayangan gelap yang menghantui mereka. Namun, setiap kali mereka melewati rumah sakit tua itu, mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Mengingatkan mereka pada bangsal 13. Tidak pernah benar-benar pergi. Hanya tertidur, menunggu orang lain untuk datang dan membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup selamanya. Setelah malam terakhir di bangsal 13, Rendra dan Maya perlahan mencoba kembali ke rutinitas sehari-hari. Namun rasa trauma yang dalam dan pengalaman mengerikan itu terus menghantui pikiran mereka. Meski tidak ada lagi bisikan atau bayangan yang menyerang mereka, rasa takut dan kecemasan tetap bisa sepenuhnya hilang. Mereka tahu bahwa mereka telah selamat dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan. Maya memutuskan untuk pindah ke kota lain, jauh dari ingatan tentang rumah sakit tua itu. Ia berharap dengan meninggalkan kota tersebut, ia juga bisa meninggalkan kenangan buruk yang selalu menghantuinya. Namun sebelum pergi, ia dan Rendra bertemu untuk terakhir kalinya, untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar berakhir. Di sebuah kafe, di pusat kota, mereka berbincang tentang semua yang telah mereka lalui. Rendra tampak lebih tenang, meski masih ada jejak kekhawatiran di matanya. Maya, yang biasanya ceria, kini lebih pendiam dan penuh perhitungan. Mereka tahu, meski sesuatunya tampak normal, mereka berdua tidak akan pernah benar-benar sama lagi. Setelah percakapan itu, Maya pergi, meninggalkan kota untuk memulai hidup baru. Rendra, meski masih tinggal di kota yang penuh kenangan buruk, berusaha melanjutkan hidup dengan optimisme baru. Ia kembali ke kuliahnya dan berusaha membangun kembali kesehariannya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah berakhir, bahwa tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Demikian untuk cerita hari ini. Gimana menurut kalian dengan kisah ini? Kalian bisa sharing di kolom komentar dan nantikan kisah-kisah berikutnya di channel Gria Demit. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe, like, dan komen channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.